Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, dua kabar yang cukup greget. Kali ini yang pertama datang dari calon alutsista besar baru kita yang bakal datang di tahun depan guys. Tahun 2026. Mulai dari jet tempur ada 2 jenis, kemudian pesawat jumbo 1 jenis dan kapal perang jumbo. Nah, apa sajakah itu rangkuman alutsistanya setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah greget, datang dari tetangga kesayangan kalian yaitu jiran Malaysia, yang kini akhirnya mau tak mau suka tak suka harus menonaktifkan jet-jet tempur Hornet kesayangan mereka semuanya guys. Nah lo, lantas pertanyaannya, mengapa satu yang jatuh sekarang tiba-tiba semuanya ikut dinonaktifkan? Apakah bakal tidak dipakai lagi? Dan sebenarnya bagaimanakah sejarah jet tempur Hornet Malaysia yang terbakar kemarin? Apakah dulu itu jet tempur mereka beli bekas juga atau gimana nih guys? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, yang pertama terkait alutsista besar kita yang bakal datang di tahun depan guys. Jadi tahun 2026 sepertinya bakal jadi momentum besar bagi TNI. Pasalnya pemerintah melalui RAPBN 2026 menetapkan anggaran pertahanan yang lumayan besar guys. Kenaikan ini pun bukan sekedar angka, melainkan sinyal kuat dari Presiden Prabowo untuk mengakselerasi modernisasi alutsista demi memperkuat pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan yang makin panas. Lalu pertanyaannya, apa sajakah alutsista yang bakal datang di tahun 2026? Mari kita bahas satu persatu guys. Nah, yang pertama nih, jet tempur Dassault Rafale asal Prancis guys. Jadi seperti yang kalian tahu, sebanyak 42 unit sudah dipesan dan batch pertama bakal tiba di awal tahun 2026. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal M. Tony Harjono pernah menyampaikan bahwa 3 unit pertama direncanakan bakal tiba antara Februari dan Maret 2026. Sedangkan 3 unit berikutnya menyusul sekitar 3 bulan kemudian, yaitu pada Mei sampai Juni 2026. Mantap guys, itu batch pertama ya guys. Kemudian alutsista selanjutnya yang bakal datang di tahun 2026 adalah raksasa udara Airbus A400M. Ini adalah pesawat angkut berat multirole asal Eropa guys, dengan kemampuan membawa 37 ton muatan dan bahkan bisa jadi tanker pengisi bahan bakar di udara. Pesawat A400M adalah force multiplier yang mampu membuat daya tempur jet-jet tempur angkatan udara semakin panjang. Dan kemarin pesawat A400M pertama pesanan Pak Prabowo sukses terbang perdana di Spanyol guys. Telah diuji manuver dan siap dikirim pada akhir 2025 ini. Nah, itu tadi alutsista gacor asal Eropa guys, Prancis dan Spanyol. Kemudian yang selanjutnya yang datang di tahun 2026 ada drone tempur dan juga jet tempur pelatih dari Korea Selatan juga datang. Nah, apa sajakah itu? Oke, jadi di era perang tanpa awak juga akan tiba di Indonesia tahun 2026 nih guys. Sebanyak 12 unit UAV Anka buatan Turki siap memperkuat TNI. Drone ini pun mampu terbang hingga 24 jam non-stop, membawa 350 kg senjata dan dilengkapi dengan rudal presisi. Dan yang menarik, setengah dari unit ini akan dirakit di PT Dirgantara Indonesia. Ya, artinya ada transfer teknologi untuk mendukung proyek drone lokal seperti elang hitam guys. Kemudian selanjutnya tahun depan kita juga akan kedatangan T-50I Golden Eagle, jenis jet tempur latih asal Korea Selatan. Jadi pada Juli 2021 lalu, Kemhan RI telah menaikkan kontrak dengan KAI dengan nilai 274,48 miliar won guys. Dan kontrak itu mencakup pengadaan 6 unit T-50I beserta paket dukungan untuk melengkapi 16 unit yang sudah lebih dulu dimiliki sejak tahun 2014. Jet tempur latih ini pun juga bukan kelas kaleng-kaleng dengan kecepatan Mach 1,5. T-50I Golden Eagle tidak hanya melatih pilot-pilot muda, tapi juga bisa langsung dipakai untuk operasi tempur ringan guys. Kemudian alutsista gahar yang kelima disebutkan adalah kapal perang KRI Prabu Siliwangi 321
kembaran KRI Brawijaya guys. Nah, kapal perang raksasa seberat 6.300 ton ini pun siap bergabung dengan TNI Angkatan Laut, dilengkapi dengan rudal pertahanan udara, radar AESA, dan sistem perang elektronik modern guys. Kapal ini juga bakal jadi salah satu monster laut terbesar dalam sejarah TNI Angkatan Laut. Nah, jadi tahun 2026 full nih guys. Mulai dari Rafale A400M, drone Anka, T-50I, hingga KRI Prabu Siliwangi semuanya datang guys. Dan semua ini bakal menandai lompatan besar modernisasi TNI. Sehingga tahun 2026 sepertinya bakal jadi tahun di mana Indonesia dapat mengukuhkan diri nih guys, sebagai kekuatan militer regional yang makin disegani. Nah, kira-kira menurut kalian alutsista besar apa lagi nih yang bakal datang selain 5 jenis alutsista tadi? Silakan kalian adu mulut di kolom komentar. Oke, kemudian kabar kedua terkait jet tempur Malaysia yang akhirnya kini semuanya dinonaktifkan guys. Untuk Hornetnya ya, jadi perlu digarisbawahi dulu. Jet tempur FA-18D Hornet milik Angkatan Udara Kerajaan Malaysia TUDM yang jatuh di Pahang pada Kamis malam 21 Agustus 2025 ini bukanlah pesawat bekas guys. Jadi ini beda dengan rencana pembelian Hornet bekas Kuwait yang masih tarik ulur, atau wacana penyewaan helikopter Black Hawk bekas yang bahkan akhirnya juga batal. Kalau FA-18D Hornet ini adalah Hornet baru yang dulu dibeli Malaysia langsung dari Amerika pada tahun 1997 guys. Dan sejak itu jet-jet tempur ini pun menjadi tulang punggung utama kekuatan udara negeri jiran Malaysia. Namun sayangnya kemarin sejarah kelam pun kembali terjadi. Rekaman video yang viral di media sosial memperlihatkan momen dramatis saat jet tempur tersebut terbakar pada bagian belakang ketika lepas landas, sebelum akhirnya meledak hebat menghantam landasan. Detik-detik mencekam itu pun memperlihatkan bagaimana pilot dan kopilot berhasil menyelamatkan diri dengan kursi lontarnya hanya beberapa detik sebelum pesawat hancur. Nah, Kepala Staf RMAF Muhammad Noranslan Aris langsung mengumumkan bahwa seluruh armada Hornet Malaysia kini resmi dinonaktifkan untuk sementara guys, menunggu hasil investigasi menyeluruh. Jadi sebuah dewan penyelidikan khusus kini sudah dibentuk, terdiri dari petugas berpengalaman yang dilatih khusus untuk menyelidiki kecelakaan militer. Jadi dinonaktifkan maksudnya bukan tidak dipakai lagi, tapi mencari penyebab mengapa jet tempur mereka ini kemarin jatuh. Sehingga kalau ketemu penyebabnya, jet-jet tempur lain juga bisa diperiksa dengan penyebab yang sama tadi, ya kan? Jadi lebih aman. Kemudian Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga turun tangan, telah menyerukan investigasi transparan dan memastikan bahwa keselamatan para pilot menjadi prioritas utama. Namun yang membuat insiden ini cukup makan hati adalah kenyataan bahwa hanya sepekan sebelumnya Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar sudah melontarkan kritik pedas terhadap pembelian pesawat tua guys. Sang raja bahkan menyebut jet lawas sebagai keranda terbang, sebelum sindiran keras yang kini seolah menjadi kenyataan pahit bagi RMAF guys. Jadi seolah-olah Raja Malaysia kemarin sudah memberikan vision, memberikan ramalan seperti ada firasat buruk, ya kan? Dan ternyata enyong sepula Hornet Malaysia. Dan inilah insiden terbesar pertama yang menimpa Hornet Malaysia sejak pertama kali dioperasikan hampir 3 dekade lalu guys. Dan kini pertanyaan besar menggantung nih, apakah ini pertanda bahwa sudah waktunya Malaysia segera mempercepat program jet tempur generasi baru, atau justru bakal makin terjebak dengan armada tua yang penuh resiko? Nah, kalau kalian diminta saran kira-kira bagaimana nih guys? Menurut kalian kalau mau beri saran ke Malaysia, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.